합의된 관계일지라도 Halo gengs, dimanapun kalian berada apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sekaligus membahas film yang cukup tragis yang dialami seorang gadis remaja yang mendapat pelecehan oleh bos sang ibu setelah bekerja. Namun bukannya mendapat pertolongan, tetapi gadis tersebut malah menjadi tersangka. Film ini berjudul 2037 tahun 2022. Oke lah, daripada banyak spoiler di awal sampai ngiler, mending kita langsung ke pembahasannya. Tetapi jika kalian suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Layar Keren. Jika sudah, yuk gas ke. Kisah diawali diperlihatkannya gadis cantik yang baru pulang sekolah yang bernama Jun Yun Yong, di mana ia hidup dengan ibunya Kyung Suk yang mengidap tunarungu atau kesulitan berbicara. Namun meskipun hidup mereka serba kekurangan, Yun Yong sangatlah bahagia dan menyayangi sang ibu. Karena sang ayah telah meninggal dan khawatir Yun Yong tidak bisa menemani ibunya setiap hari, ia meminta Kyung Suk untuk belajar berbicara. Awalnya sang ibu menolak Yun Yong karena merasa hal tersebut sangatlah memalukan. Namun, tak ingin sang anak meninggalkan sekolah karena dirinya, ia pun bersedia untuk menuruti permintaan Yun Yong. Selain cantik, Yun Yong adalah sosok gadis yang pintar. Dia sangat suka belajar dan bercita-cita menjadi pegawai kantor. Namun karena keadaan ekonomi yang sulit, membuat Yun Yong harus membantu perekonomian keluarga. Tanpa sepengetahuan sang ibu, ia memutuskan untuk berhenti sekolah dan membeli untuk bekerja. Setiap harinya, Yun Yong memakai seragam sekolah hanya tidak ingin diketahui sang ibu. Beruntungnya, ia memiliki teman-teman yang mengerti akan keadaannya dan selalu mendukung Yun Yong. Teman-temannya tahu betul dengan kemampuan Yun Yong. Mereka percaya bahwa Yun Yong pasti akan lulus ujian kesetaraan dan mengikuti tes pegawai pemerintah sesuai impiannya. Sebagai bentuk dukungan, mereka memberikan sebuah buku untuk persiapan ujian. Yun Yong sangat senang dan berterima kasih dengan perhatian mereka. Sementara sang ibu, meskipun memiliki keterbatasan, dirinya bekerja di sebuah konveksi kecil di desanya. Di sana pula, Kyung Suk selalu mendapat perhatian dan bantuan bosnya yang bernama Yanto. Suatu hari, ibunya Yun Yong melihat pesan yang berisi fotonya bersama sang anak. Namun dari samping, Yanto melihat foto tersebut dan menyebut kecantikan Yun Yong sama dengan Kyung Suk. Namun pujian itu diakhiri dengan kata-kata tidak pantas yang membuat ibu Yun Yong sangat marah dan menamparnya. Di sini terungkap bahwa Yanto bersikap baik kepada Kyung Suk hanya karena menginginkan anaknya saja. 저한테 시집 보내세요. Setelah mendapat tamparan dari Kyung Suk, Yanto mendatangi tempat bekerja Yun Yong. Di sana, Yun Yong menyapanya dengan baik karena ia mengetahui Yanto selalu bersikap baik kepada sang ibu tanpa tahu tujuannya selama ini. Bahkan, Yun Yong memberikan kopi gratis kepada Yanto. Di saat Yun Yong sedang membuatkan kopi, di saat itu pula Yanto menatap tajam tubuh Yun Yong dengan penuh hawa nafsu. Dan di malam harinya, Yanto merencanakan sesuatu kepada Yun Yong. Ia mengikuti gadis tersebut setelah pulang bekerja, sampai akhirnya Yanto memperkaos Yun Yong dengan brutal. Masa depan Yun Yong kini seketika hancur, martabatnya sebagai perempuan hilang dalam sekejap. Sementara Kyung Suk yang khawatir dengan keadaan sang anak yang tak kunjung datang, mencoba mencarinya dan menghubungi Yun Yong berkali-kali. Namun panggilan tersebut diabaikan oleh Yanto. Yanto juga mengancam Yun Yong untuk tidak membuka mulut karena jika itu terjadi, maka ia akan membunuh sang ibu. Mendengar ucapan Yanto berencana membunuh sang ibu yang ia sayangi, dengan segera Yun Yong mengambil sebuah batu lalu memukulkannya tepat pada kepala Yanto. Karena emosi yang tak tertahankan, terlebih masa depannya sudah hancur berantakan, Yun Yong berkali-kali memukulinya sampai modar. Mamam tak anjing. Akan tetapi, atas perbuatannya, Yun Yong didakwa atas kasus pembunuhan. Meskipun merasa tak adil baginya dan inilah bentuk pembelaan diri, namun inilah hukum yang wajib dirinya patuhi. Di sana pengacara Yun Yong tidak bisa membantu banyak karena pelaku sudah modar
terlebih kurangnya bukti di TKP, maka akan sulit baginya untuk membuktikan bahwa Yunyong tidak bersalah. Namun, Yunyong mengatakan dengan jelas bahwa ia tidak peduli selagi sang ibu baik-baik saja. 상관없어요. Tak lama kemudian, Kyun Suk mengunjungi sang anak. Di sana, Yunyong mengungkapkan untuk tidak mengkhawatirkan dirinya dan untuk jangan menerima bantuan dari siapapun. Yunyong juga menjelaskan pada sang ibu bahwa dirinya tidak ingin orang-orang mengasihani mereka karena Yunyong telah lelah menjadi pusat perhatian. Singkat cerita, tibalah hari di mana persidangan Yunyong berlangsung. Dengan pasrah, Yunyong menunggu keputusan hakim, sementara di bangku pengunjung, ibu dan teman sekolahnya menunggu dengan cemas. Mereka berharap ada keadilan untuk Yunyong sebagai korban pelecehan. Akan tetapi, hakim memutuskan bahwa Yunyong bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Bersama beberapa tahanan lain, Yunyong memasuki gerbang penjara dan tibalah ia di sebuah kamar sel 12. Untuk pertama kalinya, Yunyong bertemu dengan teman-teman satu selnya dengan latar dan kasus hukum yang berbeda-beda. Seperti penjara pada umumnya, Yunyong mendapat sambutan dingin dari penghuni sel tersebut, bahkan seorang wanita yang bernama Sarah memarahinya dan memukuli Yunyong hanya karena ia tidak sengaja menyenggol tubuhnya. Beruntung yang lain, dengan sigap menolong Yunyong, ternyata tidak semua penghuni sel itu agresif seperti Sarah. Reaksi mereka di luar dugaan. Mereka nampak perhatian terhadap Yunyong, terutama wanita yang bernama Titin yang dijuluki sebagai pembuat onar. Dengan gayanya sendiri, Titin menunjukkan perhatiannya pada Yunyong. 깜빡 동의 아니었잖아. 그럼 반칙했어. Keesokan harinya Yunyong tidak berselera makan karena belum terbiasa hidup di dalam sel. Lantas, wanita paling tua di sel tersebut menasehati Yunyong untuk mulai bergaul dan terbiasa dengan kehidupan di penjara. Wanita itu bernama Sunjae, seorang guru terpidana mati karena kasus yang sama dengannya. Di sana Sunjae menyuruh Yunyong untuk segera makan karena mereka perlu tenaga untuk bekerja. Mereka juga menjelaskan jenis pekerjaan apa saja yang ada di penjara. Namun, dengan polosnya, Yunyong bertanya jenis pekerjaan apa yang bayarannya paling tinggi. Wanita cantik berbaju pink menyarankan Yunyong untuk mencoba berbagai jenis pekerjaan terlebih dahulu sebelum memutuskan pekerjaan yang cocok untuknya. Wanita itu adalah Haesu, seorang narapidana untuk kasus penipuan. Namun, ia menunjukkan sikap baik selama di penjara. Haesu mendapat perlakuan khusus dan memakai seragam yang berbeda dari narapidana lainnya. 범수 가수 김범수 아니고 죄수 모범수. Yunyong kini memutuskan untuk bekerja di bengkel karena ia belum paham tentang pekerjaan tersebut. Dirinya melakukan apa saja yang Yunyong bisa. Di malam harinya ketika semua orang tertidur, Yunyong termenung sendiri, namun Sunjae terbangun mendekatinya dan menceritakan kisahnya bahwa dulu ia memiliki seorang putra yang telah meninggal dalam peristiwa tabrak lari. Dirinya yang tak terima akan hal itu, lalu membakar rumah si pelaku tersebut yang merenggut keluarga mereka. Meskipun balas dendamnya terbalaskan, Sunjae tidak merasa lega yang ia dapatkan, namun perasaan bersalah yang terus menghantui dirinya. Maka dari itu, Sunjae selalu berdoa dan menulis surat agar hatinya lebih tenang. Ia juga menyarankan Yunyong untuk melakukan hal yang sama dengannya. 나 윤영이 어디 아프지 않지? Keesokan harinya, Yunyong tampak lebih ceria. Kini Yunyong mulai menerima kehidupannya di penjara dan mulai bergaul. Teman-teman satu selnya nampak heran dengan perubahan dari Yunyong, namun Sunjae hanya tersenyum. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Kyung Suk datang berkunjung dengan membawa banyak makanan kesukaan Yunyong. Sang ibu tidak tahu jika para tahanan tidak diperbolehkan untuk memakan makanan dari luar penjara. Meskipun sedikit kecewa, Kyung Suk membawa kembali makanannya. Sembari menunggu Yunyong, ia berlatih untuk tetap tegar di hadapan putrinya. Namun ketika melihat wajah Yunyong dengan seragam tahanan, Kyung Suk merasa tak tega dan tak kuasa melihat sang putri yang harus tinggal di dalam penjara. Pertemuan tersebut dipenuhi tangis kerinduan antara ibu dan anak. 우리 딸도 미안하지. 엄마가 뭐 고마워. Keesokan harinya, Yunyong terbaring sakit hingga tak mampu melakukan apapun. Sunjae meminta sipir untuk membawa Yunyong pergi ke rumah sakit. Setelah mendapat perawatan, Yunyong diberitahu bahwa dirinya tengah hamil. Mendengar berita ini, seketika Yunyong merasa sangat sedih, seolah belum cukup dengan penderitaannya.
kini ia harus mengandung anak dari lelaki yang telah merenggut masa depannya. Maka dari itu, Yunyong mencoba melarikan diri karena tak sanggup untuk menanggung semua penderitaannya seorang diri. Namun aksinya Yunyong berhasil digagalkan oleh penjaga sipir dan dipindahkan ke sel isolasi. Di sana, Yunyong hanya bisa menangis, sementara di sisi lain, teman satu selnya Yunyong sudah mengetahui tentang kehamilannya. Mereka yang merasa kasihan kemudian berdiskusi hal apa yang sebaiknya dilakukan, membiarkan bayi itu lahir atau mengaborsinya. 아씨, 아니 그런 개새끼는 그냥 내가 나도 가는 진짜 억울한 거야. Sementara Sunjae menemui Yunyong di sel isolasi dengan mata berkaca-kaca karena tak kuasa melihat tubuh lemah Yunyong yang terbaring di lantai dingin dengan tatapan kosong. Kemudian Sunjae memeluknya dan meminta Yunyong untuk bertahan. Akhirnya, ditemani beberapa sipir, Sunjae membawa tubuh lemah Yunyong kembali ke sel mereka. Di sana, Haesu menyarankan kepada Yunyong untuk mengaborsi bayi tersebut. Begitupun dengan Rose. Namun, tidak untuk Titin. Ia menyarankan Yunyong untuk melahirkan bayinya. Wanita pembuat onar itu ternyata adalah seorang wanita penghibur yang harus kehilangan rahimnya. Ia tak lagi bisa mengandung dan itulah alasan mengapa Titin bersikukuh untuk merawat kehamilan Yunyong. Sementara Sarah kembali menyerang Yunyong karena melihat Yunyong seperti pelacur tanpa tahu kronologi sebenarnya. Oleh karena itu, Sarah dipindahkan oleh sipir ke sel isolasi. Setelah apa yang terjadi, Yunyong memutuskan untuk menutupi rahasianya dan menolak kunjungan yang membuat ibunya cemas akan terjadi sesuatu pada putrinya. Yunyong belum bisa menerima kehamilannya sampai ia mencoba mendiskon umur. Tetapi Yunyong tidak bisa melakukannya karena hati kecilnya selalu berkata bahwa ia ingin hidup. Namun keadaan di penjara selalu membuatnya takut, terlebih kehadiran para pengganggu dari kamar lain. 화장실 좀 가자. 내 살인인데 보고 싶나? Kemudian Sunjae yang iba dengan Yunyong menyarankannya agar Yunyong meminta bantuan kepada organisasi wanita. Setidaknya jika Yunyong berhasil mendapat dukungan publik, hukumannya akan menjadi ringan dan ia akan segera bebas. Namun, Yunyong tak ingin melakukan hal tersebut karena Yunyong tak ingin mendapat perhatian dari publik dan hidup menerima belas kasihan dari orang lain. Yunyong memilih menjalani hukumannya untuk kemudian hidup dengan normal. Tak hanya mendapat simpati dari rekan sekamar, para sipir juga turut bersimpati kepada Yunyong. Ia kemudian dipindahkan ke pekerjaan yang lebih ringan. Namun perutnya kembali mengalami sakit hingga Yunyong dilarikan ke rumah sakit. Setelah di sana dokter menjelaskan bahwa usia kehamilannya kini menginjak 6 bulan, akan tetapi bayi dalam kandungan Yunyong masih sangat kecil sehingga tidak ada perubahan dalam perut Yunyong. Hal itu disebabkan karena Yunyong belum dapat menerima kehamilannya. 대체적으로 장기들은 정상입니다. 아기가 작은데 이 건강에는 문제. Oleh karena itu, Yunyong mendapat kesempatan mengulangi persidangan. Di hadapan para juri dan hakim, Yunyong menyampaikan pernyataan terakhirnya. Dirinya mengatakan bahwa ia memanglah seorang pembunuh dan mereka pun tak harus mempercayai pelecehan yang dialaminya. Ia pun akan mematuhi semua keputusan hakim dan menjelaskan bahwa Yunyong hanya ingin kembali kepada ibunya karena kehidupan penjara terlalu menakutkan baginya. Setelah berdiskusi, Dewan Juri menyarankan keputusan mereka kepada hakim. Berdasarkan keputusan Dewan Juri, hakim memutuskan untuk mempersingkat masa tahanan Yunyong menjadi 1 tahun. 성폭행이 아닌 Tak terasa, musim dingin telah berlalu dan musim semi telah tiba. Dengan kondisi perutnya yang semakin membesar, Yunyong bersama rekan satu selnya nampak menikmati sinar matahari. Hubungan mereka pun nampak semakin akrab. Bahkan Sarah yang biasanya agresif kini menjadi lebih berempati dan terbuka. 코스모스가 보고 싶어요. Singkat cerita, tanpa sepengetahuan Yunyong, rekan-rekan satu selnya antusias dengan kehadiran bayinya. Mereka mempersiapkan segala kebutuhan untuk sang bayi, mulai dari pakaian, selimut, dan kaos tangan. Bahkan, mereka telah menyiapkan sebuah nama untuk bayi Yunyong. Sunjae yang saat itu tengah berdiskusi mengusulkan satu nama dari bahasa Korea, yaitu Bonnie, yang memiliki arti melindungi, dengan harapan bayi itu akan menjadi pelindung bagi ibunya. 껍질을 본이라고 하거든. 그 연약한 알맹이를 Di saat rekan-rekannya nampak antusias mempersiapkan segala hal untuk bayinya, Yunyong secara diam-diam menimbun obat sakit kepala. Di hari di mana ia mengalami kontraksi,
Yunyong meminum pil tersebut. Ternyata selama ini Yunyong berencana untuk mengakhiri hidupnya di hari di mana ia melahirkan. Para rekannya yang baru kembali ke dalam sel menemukan Yunyong yang sudah tidak sadarkan diri. Dengan panik, mereka berteriak meminta pertolongan. Di saat persalinan berlangsung, Yunyong mengalami kritis. Dokter terus mengupayakan proses kelahiran tersebut agar bayi dan ibunya bisa selamat. Sementara di sisi lain, para rekannya mendapat surat dari Yunyong. Ternyata selama ini Yunyong menyiapkan surat tersebut untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sunjae yang telah merawat dan melindunginya untuk terus hidup. Kepada Haesu, Yunyong menyampaikan keinginannya untuk berkuliah sepertinya. Ia pun turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Haesu karena telah membantu dan mencari tahu apa yang dirinya suka tanpa perlu bertanya. Pada Titin, Yunyong menyampaikan bahwa ia sangat bangga bisa mengenal wanita itu meskipun sedikit terlambat. Sementara pada Rose, Yunyong menyampaikan harapannya agar Rose bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintainya. Dan terakhir, Yunyong berpesan pada Sarah untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri dan merasa ditinggalkan. Bisa jadi orang tua Sarah meninggalkannya dengan tujuan untuk melindunginya. Sementara Yunyong setelah melahirkan, ia mengalami koma. Sang ibu yang mengetahui hal itu langsung bergegas ke rumah sakit di mana Yunyong dirawat. Singkat cerita, setelah beberapa hari terbaring, Yunyong menunjukkan tanda-tanda siuman. Seperti terbangun dari mimpi buruknya, Yunyong menyerahkan putrinya Bonnie kepada Rose yang telah menemukan cinta sejatinya. Ia berharap sang putri tumbuh dengan baik dan cantik. Sementara Yunyong sendiri menjalani kehidupannya bersama Kyung-suk dan menemukan kebahagiaan. Bahkan ia mencapai keinginannya sebagai pegawai kantor. Lalu, film pun tamat. Bagaimana? Sungguh tragis bukan? Yunyong yang mendapat pelecehan, malah ia menjadi tersangka karena berusaha melindungi dirinya. Tak sampai di situ saja penderitaan Yunyong, karena di dalam sel ia mengetahui bahwa dirinya hamil oleh perbuatan lelaki bejat seperti Yanto. Beruntungnya Yunyong ditemani orang-orang baik yang selalu menyemangatinya untuk hidup, dan berkat yang maha kuasa, ia mampu mewujudkan mimpinya sesuai keinginannya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, teruslah berusaha walaupun badai keras menerjang kita. Meskipun keinginan tak dapat terpenuhi, akan tetapi yang maha kuasa telah menyiapkan kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.